bakal bikin orang bingung, bakal bikin orang pusing, dan bakal bikin orang terkejut nantinya begitu di reveal mereka itu siapa. Kayak satu daratan penuh dengan batu bermuka itu ya. Itu aku merinding setengah mati. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Karena saya penasaran, saya kembali Sunday Speak. Jadi kali ini aku berangkat dari komentar gitu, ada yang tanya kan kemarin, masalahnya aku tuh nggak ngerti gitu loh, topiknya apa yang mau aku jadiin segmen komparasi, nggak nemu yang menarik gitu. Kalau ada tuh pasti aku bikin gitu masalahnya. Tapi kemudian aku tuh teringat bahwa aku tuh punya rasa bersalah dalam dada akan seri Fairy Tail, karena ini seri tuh udah berapa kali gitu ya, sering banget aku mob, sering banget aku ledekin perkara plot armornya lah, perkara power scalingnya God Serena yang nggak jelas lah gitu kan. Jadi aku tuh merasa bersalah gitu loh, padahal Fairy Tail tuh seru, Fairy Tail tuh menarik gitu loh sebenarnya. Jadi aku putuskan sekarang aku akan mencoba menyanjung-nyanjung seri Fairy Tail ini, dan salah satu aspek sebenarnya yang bikin ini seri menarik dan seru itu adalah plot twistnya, kejutan-kejutan tak terduga yang muncul di seri ini. Buat kalian yang ngikutin gitu atau mungkin ngefans, kalian tahu betul dari awal sampai berakhir, bahkan sekarang sampai 100 Years Quest jalan pun masih ada kejutan-kejutan lain. Maka aku putuskan sekarang aku akan bikin komparasi mengenai plot twist terbaik Fairy Tail menurutku, bukan terbaik, paling memorable buatku. Ini sangat subjektif kembali topiknya, jadi tiap orang pasti punya pendapat yang beda-beda, punya urutan beda-beda, punya list yang beda-beda. Kalau tertarik dengan pilihanku yang ada 4 nantinya, silakan di like, share kalau mungkin bahasan kali. Jangan lupa follow Instagram Sunday Speak. Mari kita mulai. Mari langsung kita mulai aja ya. Seperti biasa, yang pertama berarti yang paling rendah dulu. Dari segitu banyak plot twist dan kejutan di Fairy Tail, aku pilih nomor 4 yang paling memorable buatku adalah Luxus yang ternyata seorang Dragon Slayer. Dragon Slayer ini masih terbilang cukup awal-awal gitu lah ya, masih arc keberapa, keempat atau kelima dari Fairy Tail, dan menurutku salah satu plot twist yang benar-benar mengejutkan dan mengubah Fairy Tail secara keseluruhan. Kita melihat Luxus dari awal itu emang sangar gitu kan, emang orang yang kuat, dia punya kekuatan petir kelas S di usia muda. Ketika akhirnya masuk ke arc Battle Royale itu ya, Battle of Fairy Tail, kita diberi kejutan bahwa sebenarnya dia itu juga seorang Dragon Slayer petir. Tiba-tiba dia bisa Rairyu no Hoko gitu kan, dan itu bener-bener aku kaget banget setengah mati, karena nggak menyangka ternyata ini karakter juga seorang Dragon Slayer, tapi bedanya dia Dragon Slayer generasi kedua, yang mana bukan belajar murni langsung dari naga, tapi dia ditanemin lakrima dalam tubuhnya, dia ditanamin sihir, inti sihir, supaya dia punya kemampuan sihir Dragon Slayer. Kayak yang tadi aku bilang, ini memorable karena ini mengubah Fairy Tail secara keseluruhan, karena setelah itu, setelah di-reveal kalau ternyata Dragon Slayer tuh bisa loh ditanamin lakrima, nggak harus murni caranya, terbukalah dengan yang namanya Dragon Slayer generasi 3, ada Dragon Slayer generasi 4, dan spoiler, Dragon Slayer generasi 5. Kejutan yang ketiga berarti ya, itu adalah identitas Natsu. Ini mah rasanya muncul di daftar semua orang kali ya. Mungkin kamu pun juga sependapat yang sudah nonton Fairy Tail, sudah ngikutin dari awal gitu ya. Sangat terkejut tentunya ketika Natsu itu ternyata dibongkar adalah IND. Ketika Natsu dibongkar ternyata adiknya Zeref. Aku suka bagaimana semua tuh akhirnya dibongkar di final arc-nya gitu ya, ketika ngelawan Alvarez. Dan aku suka lagi karena di tiap arc semenjak Zeref muncul, hubungan ini tuh pelan-pelan kayak di foreshadow, pelan-pelan kayak dikasih clue bahwa mereka memang punya hubungan darah, bahwa mereka tuh bukan cuma sekedar orang baik sama orang jahat. Itu menjawab pertanyaanku yang dulu tuh muncul gitu ya, ketika di Tenrojima Zeref ngelihat Natsu, dia tuh nangis. Dan seiring cerita berjalan, kita tahu betul Zeref tuh kayak obses banget gitu, kayak terobsesi sekali dengan Natsu. Aku dulu tuh bertanya-tanya gitu maksudnya, karena kenapa kok dia bisa tahu Natsu? Dan kenapa terobsesi sekali dengan Natsu? Maksudnya, kenapa nggak terobsesi dengan Gildarts misal? Atau terobsesi dengan Mistogan misal? Orang-orang yang kuat, kenapa kok Natsu?
Kan aneh gitu, kayak random banget. Akhirnya semua tanda tanya dan misteri itu terjawab begitu dibongkar bahwa Natsu itu adiknya Zeref dulu banget yang udah mati dan berusaha dibangkitkan kembali sama Zeref menjadi salah satu iblisnya dia yang paling kuat dan memang diciptakan dengan tujuan untuk bisa membunuh Zeref sendiri. Itu plot twist yang ketiga. Plot twist yang kedua itu adalah Jelal si Grain Mistogan. Ini salah satu plot twist paling keren menurutku dalam begitu banyak seri-seri dalam industri anime manga. Identitas Jelal Mistogan sama si Grain itu salah satu yang paling keren. Karena aku tahu betul, aku yakin betul 3 sosok ini itu udah diciptakan, udah didesain dari awal sama Hiromashima Sensei. Kalau bakal bikin orang bingung, bakal bikin orang pusing, dan bakal bikin orang terkejut nantinya begitu di-reveal mereka itu siapa. Pertama kita ditunjukkan soal si Grain, seorang anggota Dewan Sihir yang kelihatannya itu kayak punya personal issue gitu ya, yang dengki banget rasanya sama Fairy Tail. Dan dia tuh bilang, dia pernah menyebutkan dari mulutnya dia kalau dia adalah kembarannya. Dia saudara kembar Jelal, teman masa kecilnya Erza. Saat itu mungkin kita berpikir, kita percaya, oh ya emang kali ini orang kembarannya Jelal gitu kali ya. Cerita terus berjalan sampai ke Arc Heaven Tower, ketemu Jelal. Di situ di-reveal bahwa si Grain sebenarnya adalah sosok proyeksi dari pikirannya Jelal yang dia bikin untuk menipu daya seluruh dunia sihir. Sebenarnya nggak terlalu impactful, nggak terlalu mengejutkan gitu ya, karena emang dari awal emang udah mencurigakan, udah sus gitu kan. Kita udah nggak yakin ini nggak mungkin deh rasanya kembar. Kelihatannya ini satu orang yang sama deh, dan memang bener terbukti seperti itu. Nah, yang bikin lebih mengejutkan tuh kan Mistogan gitu ya, bener-bener bertubi-tubi loh. Dari Arc Heaven Tower diungkap kalau Jelal dan si Grain itu sama. Di Arc Battle Royale, Battle of Fairy Tail, si Mistogan yang selama ini misterius, pakai masker gitu kan, tutupan semua dari atas sampai bawah, cuman kelihatan matanya doang. Begitu penyamarannya terbongkar, itu mukanya muka Jelal. Nggak cuman Erza, nggak cuman Natsu, kita pun kaget, kok ada Jelal. Selesai gitu kan, lanjut lagi masuk ke Arc Oration 6. Sedikit info, kalau kalian tanya arc favoritku di Fairy Tail itu apa? Arc Oration 6. Bukan Alvarez, bukan Daimato Enbu, bukan Tartaros, Oration 6. Nah di Oration 6 kita ketemu dengan Jelal lagi, tapi kok kali ini cupu Jelalnya. Jelalnya kok nggak ngerti apa-apa, kok lemah banget kelihatannya. Di saat sebelum-sebelumnya dia kelihatan arogan, jahat, sangat kuat. Misteri makin menumpuk di kepala. Lanjut lagi kemudian masuk ke Arc Edolas di mana semua dibongkar. Dunia Fairy Tail itu ada dunia bumi sama dunia langit gitu ya, kayak Skypiea gitu lah, namanya Edolas. Dan di Edolas itu kayak kalau sekarang Marvel Multiverse gitu ya, dimana di Edolas itu ada counterpart, ada doppelganger, ada varian dari karakter-karakter yang di bumi. Nah, ternyata Mistogan ini itu doppelgangernya Jelal. Disitulah baru semuanya tuh masuk di akal. Semuanya di-reveal dengan luar biasa gila menurutku. Dan yang lebih gila kayak tadi aku bilang, dari awal tuh emang udah di-set gitu loh. Dari awal si Grain udah muncul, Jelal udah ada, Mistogan udah muncul juga. Jadi emang plot twist seperti ini, kejutan karakter ini, itu udah disiapin dari awal sama Hiromashima Sensei. Itu yang luar biasa menurutku, dan sampai sekarang sampai masih nggak habis pikir lah aku bahwa cara untuk reveal-nya ternyata dia itu doppelganger. Ternyata dia adalah varian-nya dari Jelal yang di bumi. Setujukah kalian itu salah satu momen yang mengejutkan? Plot twist yang pertama, ini aku yakin nggak akan muncul di kepala orang-orang gitu ya. Yakin deh aku. Cuman buatku sampai sekarang itu masih bikin aku merinding, itu masih bikin aku goosebumps. Itu adalah Face. Face bom nadi sihir yang diincer sama Tartaros buat diaktifin, buat diledakin supaya sihir musnah dari muka bumi, supaya penyihir nggak bisa pakai sihir lagi. Kita kan nggak menyangka kalau ternyata Face itu lebih dari satu. Dari awal cerita, Arc Tartaros itu udah kenceng banget, tegang banget gitu kan. Kayak dunia sihir tuh porak-poranda karena Dewan Sihir tiba-tiba diinvasi sama salah satu anggota Tartaros. Dimana tujuan Tartaros di-reveal kalau mereka mengincar bom nadi sihir ini, Face. Cerita terus berjalan gitu kan, pokok ini Fairy Tail berjuang keras untuk menahan, untuk mencegah, mengantisipasi supaya Face itu nggak aktif, nggak meledak. Di saat momen-momennya udah krusial banget, genting banget,
panas banget. Wendy dengan Charlie itu udah siap untuk mati deh. Mereka merelakan diri mereka untuk mati demi bisa menonaktifkan Face, meskipun ujung-ujungnya itu plot armor lagi ditaruh sama Doran Bolt di detik-detik terakhir. Tapi begitu selesai semuanya, begitu Wendy sama Charlie terbangun dari pingsan mereka siuman, mereka pikir mereka sudah menyelamatkan dunia, mereka senang, mereka tenang, tiba-tiba dibongkar kalau Face itu jumlahnya ribuan. Itu aku masih inget banget sensasinya. Itu dulu aku baca dulu mangganya, aku ngikutin mangganya Fairy Tail, aku baca dulu waktu di chapternya itu kayak satu daratan penuh dengan batu bermuka itu ya. Itu aku merinding setengah mati. Dan aku kayak bener-bener dipukul, kayak bener-bener disadarkan, iya juga ya, kan nggak pernah dibilang kalau Face cuma ada satu. Itu sampai detik ini masih menjadi salah satu momen yang sangat aku inget dari Fairy Tail. Karena ya itu tadi, deliveringnya tuh loh, penyampaian bahwa Face ini memang segitu mengancamnya. Dan para penyihir baik, para Fairy Tail ini berusaha untuk menghentikan Face supaya nggak meledak. Itu udah tegang banget, udah panas banget lah, mati-matian mereka berusaha. Tapi begitu mereka udah seakan-akan berhasil, ternyata itu cuma satu dari ribuan Face yang tersebar di muka bumi. Itu menurutku, itu buatku 4 momen plot twist Fairy Tail yang sangat menarik, sangat seru, sangat bikin serinya tuh worth it buat diikutin. Buat kalian yang suka bertanya-tanya gitu ya, Fairy Tail tuh worth it gak sih diikutin, bagus gak sih? Kalau dari aku sih aku kan bilang worth it. Kalau suka dengan seri yang action, shonen, meskipun ya standar lah bisa dibilang, tapi dalam ceritanya banyak sekali momen, banyak sekali ketegangan tuh yang bener-bener bikin kesel banyak, bikin sedih banyak, bikin ketawa banyak, dan tentunya bikin kita kaget. Ya banyak, dengan plot twist dan kejutan yang segunung. Ini 4 ini cuman beberapa pilihanku. Di luar sana masih banyak lagi yang mungkin itu jadi pilihan kalian. Jadi silakan taruh aja di kolom komentar apa aja momen-momen kejutan plot twist dari Fairy Tail yang sangat memorable buat kalian. Itu aja untuk kali ini. Silakan lihat video ini kalau mungkin bahasan kali ini. Jawab komentar, share tentang kalian, dan terakhir jangan lupa follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian yang mati di banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itadashai minasan.